in the H1 with my day ones. Now's the time to say something, make me wanna say something. When I'm on the make it. Film diawali dengan seorang bertopeng yang telah mengeksekusi 2 orang di malam hari. Dan ini dia Hills for Blood. Berpindah ke sebuah kota, di sana banyak sekali kasus orang menghilang. Ia seorang wanita yang sedang sibuk belajar karena sebentar lagi akan ujian. Dia bernama Phoebe, seorang wanita karir yang mempunyai kerja sampingan sebagai pengasuh anak. Dikarenakan tepat di hari itu Phoebe harus ikut ujian dan tidak bisa bekerja, ia pun meminta tolong pacarnya yang bernama Tom untuk menggantikan pekerjaannya, yaitu sebagai pengasuh anak. Meskipun Tom seorang pegulat UFC, ia terpaksa mengasuh anak tersebut karena memang bayarannya yang begitu besar. Tom pun mau dan besoknya langsung berangkat ke rumah itu yang terletak di dalam hutan terpencil. Ketika Tom tiba dan bertemu pasangan yang bernama Bill dan Barb, awalnya mereka pun sedikit ragu karena perawakan Tom yang besar untuk menjaga anak mereka bernama Grace. Tetapi karena Tom pacarnya Phoebe, mereka pun percaya dan pergi meninggalkan rumah itu. Tom mulai menjalankan tugasnya sebagai pengasuh anak. Namun, dia merasa terganggu dengan suara-suara aneh di loteng rumah tersebut. Meskipun begitu, dia memilih untuk mengabaikannya. Saat mereka berdua memesan pizza, tanpa disadari, tiba-tiba seorang bertopeng, kita sebut saja si Jabri, keluar dan mengeksekusi tukang pizza dengan kejam. Ban mobil di depan rumah juga dirusak untuk mencegah Tom dan Grace kabur. Saat Tom sedang mengambil minum ke dapur, tiba-tiba 2 orang bertopeng lain muncul dari loteng. Kita sebut saja si Mimin dan si Mumun. Mimin masuk ke kamar Grace, sementara Mumun menemui Tom di dapur. Terjadi pertarungan yang akhirnya dimenangkan oleh Tom dengan cara cerdik, membuat wajah Mumun itu terkena tungku kompor yang menyala hingga tak sadarkan diri. Tom segera menemui Grace dan berusaha menolongnya. Namun dia kewalahan dan akhirnya terluka tusukan di kakinya. Meski demikian, Tom tidak menyerah. Dengan keahliannya sebagai petarung UFC, dia berhasil mengalahkan Mumun dan mengikatnya. Ketika Tom akan menelpon polisi, dia teringat bahwa handphonenya tertinggal di dapur. Di sana, Tom menyadari bahwa handphonenya dan si Mumun sudah hilang. Mereka berencana untuk pergi ke kantor polisi, tapi mobilnya tidak dapat digunakan. Mereka terpaksa bertahan di dalam rumah dan ingin melawan. Saat Tom mengecek ke atas loteng, ternyata di loteng rumah itu terdapat sebuah kepala tengkorak dan simbol-simbol aneh. Tom pun mengetahui bahwa mereka aliran sesat pemuja keabadian yang berniat menculik Grace dan Phoebe untuk tumbal sebuah ritual. Phoebe dan kedua temannya tiba di rumah tersebut. Namun, mereka dikejutkan dengan keberadaan Mumun yang ingin menangkap Phoebe. Di sini teman Phoebe bernama Mike berhasil dieksekusi di depan mereka. Si Mumun lari kembali ke persembunyiannya. Ternyata terdapat 3 orang bertopeng lain dan salah satunya itu pemimpin mereka. Kita sebut saja Markus, yang sedang memuja sebuah gerbang mistis. Ternyata gerbang itu bisa memberi mereka kekuatan. Kekuatan itu masuk ke tubuh Mimin, dan dengan mudahnya Mimin bisa melepaskan ikatan dan langsung berhadapan dengan Tom. Hingga Tom kewalahan. Untungnya ada Phoebe yang memberanikan diri untuk melawan Mimin. Di sini terlihat bahwa Mimin itu kebal dan sulit untuk dieksekusi, kecuali dengan memisahkan mastakanya.
Tom pun keluar dan menantang si Jabrik dengan melempar mastaka Mimin. Markus pun coba menghidupkan Mike untuk mengeksekusi mereka semua. Di sini, Mike kembali bangkit layaknya zombie. Ia berhasil mengeksekusi Christine dan berusaha membawa Phoebe. Untungnya, Tom datang dengan keahliannya, berhasil mengulti Mike hingga pejet. Gil dan Bart pun kembali ke rumah mereka dan terkejut melihat keadaan rumah yang kacau. Tom pun memperlihatkan keanehan yang ada di loteng rumah itu. Dan ternyata Gil dan Bart itu teman dari sekte mereka yang berencana menumbalkan Grace dan Phoebe untuk bisa hidup abadi. Dengan liciknya, Gil berhasil menusuk Tom dari belakang, lalu membawa Phoebe dan Grace ke si Markus. Dan si Jabrik berencana akan membuat Tom menjadi santapan dari sebuah kepala kanibal yang hidup abadi. Di sini kita ketahui bahwa banyak orang yang hilang itu ternyata untuk dijadikan santapan kepala kanibal. Grace yang ingin menolong Tom berusaha lari. Si Jabrik hampir mengalahkan Tom, akan tetapi Grace berhasil menusuk si Jabrik. Dengan mudah, Tom mendorong si Jabrik dan memberi makan sang kepala kanibal hingga tak bernapas. Gil dan Bart kembali ke atap dan menyadari bahwa si kepala sudah dibawa oleh Tom. Tom pun pergi ke gudang. Di situ, Tom menemukan mayat si pengantar pizza. Kemudian, si Mumun mendatangi gudang itu dan bertatapan dengan Tom yang memegang kapak. Mumun mencoba mengambil pisau di atas meja dan Tom pun memukulkan kapaknya tepat hingga memotong jari si Mumun dan membuatnya lari masuk ke dalam rumah. Untuk menghentikan pendarahan di tangannya, Mumun dengan terpaksa harus memanggang tangannya di atas tungku kompor yang menyala. Ngeri-ngeri ngilu melihatnya, meskipun terlihat sekali bahwa tangan itu palsu. Gil dan Bart pun bertemu dengan Tom yang mengancam akan membunuh si kepala bila Phoebe tidak dilepaskan. Gil pun memanggil sang pemimpin, si Markus, dan pria bertopeng terakhir, kita sebut saja si Badag, untuk bernegosiasi agar Tom membiarkan ritual itu terjadi dan bergabung dengan sekte mereka. Tom pun tidak setuju dan mengkampak si kepala itu. Lalu terjadilah pertarungan seimbang antara Tom dan si Badag. Karena banyak luka yang dialami oleh Tom, ia hampir kalah. Namun Grace membantu dengan membawa si kepala dan menggigit si Badag hingga tak sadarkan diri. Dengan bodohnya, Tom memerintahkan Grace yang seorang anak kecil untuk menyalakan mobil dan menunggu 10 menit, sementara ia akan pergi ke markas mereka. Tom pun memasuki markas sekte itu. Tiba-tiba, gerbang misterius terbuka dan mengamuk. Markus pun berkata bahwa harus ada yang ditumbalkan masuk ke dalam gerbang itu. Tom dengan angkuh menjawab, "Kenapa tidak kau saja?" sambil mendorong Markus masuk ke dalam. Dikira sudah usai, ternyata gerbang itu terbuka lagi. Muncullah si Markus dengan kekuatan penuh dari gerbang itu dan melemparkan Gil ke dalam. Tom sudah lelah, tak bisa melawan. Tiba-tiba, mobil yang dikemudikan Grace menabrak Markus dan membuatnya terpental kembali ke dalam gerbang. Gerbang itu pun tertutup. Namun tiba-tiba muncul si Badag yang hidup kembali membuat Tom kewalahan. Untungnya, Phoebe menolong Tom dan mengaitkan kail di leher si Badag. Dan bersama Grace, ia menarik katrol. Kain itu pun terangkat. Dibantu Tom menarik katrol itu hingga mereka berhasil memisahkan mastaka si Badag dari tubuhnya. Yang tersisa di situ hanyalah Barb, ibu Grace, yang nantinya harus mendekam di penjara. Film pun berakhir. Ternyata si Mumun masih hidup.
Dengan kekuatan dari gerbang itu, dia membawa si kepala. Tamat.